Jadi jangan kau pindahkan saya di Bugalaga. Lalu Bugalaga 25 tahun. Selama di Bugalaga 15 tahun saya mengajar sekolah persediaan di Bugalaga. Sekolah persediaan apa untuk Alkitab? Sekolah persediaan Alkitab. Jadi pendeta-pendeta gembala yang ada di Biandoga, Wandae itu saya punya anak buah semua. Baik, Bapak tadi belum perkenalan nama. Jadi nama saya Pendeta Ruben Olombau. Ruben Olombau. Sebagai penasehat daerah Pakamba. Oke. Iya. Yang ada ini semua anak buah saya. Waktu mereka umur sekian ini tidak ada. Betul. Saya dari Kebo langsung tamat. Ada mereka pindahkan saya di Biandoga. Waktu Biandoga ini belum ada gereja banyak. Cuma tangga tadi Karawa, Bugalaga itu saja ada gereja. Lalu kelas pertama dari Pogapa, Johannes Zakani tempatkan saya di Piamo. Piamo itu di mana? Ya di sini. Wilayah ini. Piamo wilayah ini. Distrik Biandoga itu Piamo. Oke. Jadi waktu saya masih di Kebo. Tahun berapa? Tahun 84. 1984. Kepala sekolahnya Bapak Ruben Magai Armalum Nabire, kelas Nabire. Lalu kepala sekolahnya Hendrik Jakob. Ada almarhum Jauda Bunai. Jangan kau bokau sekarang menderita di Nabire. Itu kami sama-sama sekolah. Dan Bupati baru Indan Jaya sekarang punya orang tua Yakobus Maiseni. Kemudian ada DGI 1, Nabipa 1, Muyapa 1. Kami ketua kelasis di mantan ketua kelasis Komopa. Kami sama-sama tamat di Kebo. Lalu saya ada dengar, pendeta Ruben, bukan pendeta. Ruben sudah tempatkan di Piamo. Saya bilang siap. Sebelum tanah longsor terjadi di Homeo. Itu tahun berapa? Itu tahun 84 juga. Jadi masih. sebelum itu mereka tempatkan saya, datang begini sudah tanah longsor lagi. Jadi saya kembali ke sini bukan karena tanah longsor, tetapi panggilan Tuhan. Langsung dari Kebo saya masuk di sebelah ini. Namanya apa? Nama Dabatadi. Dabatadi. Marga Sabisani. Sabisani dan bau-bau. Nakapa. Lalu 5 tahun saya tugas di sini. Saya utamakan di Dabatadi sekolah buta huruf dan pemuda-pemudi. Selama 5 tahun mengajar di sini. Pendeta Zan Kobokau usahakan saya supaya pindahkan di Nabire. Bukan Nabire, Bugalaga. Karena dia mau pergi ke STA Nabire. Jadi Zan Kobokau pindahkan saya di Bugalaga. Lalu Bugalaga 25 tahun. Selama di Bugalaga 15 tahun saya mengajar sekolah persediaan di Bugalaga. Sekolah persediaan apa untuk Alkitab? Sekolah persediaan Alkitab. Jadi pendeta-pendeta gembala yang ada di Biandoga, Wandae itu saya punya anak buah semua. Yang sekarang ada pelayanan. Sekarang layani pendeta gembala itu. Betul. Sekarang jadi ketua kelasis ini juga saya punya anak buah juga. Kelasis di sini, Pakamba. Jadi saya mengajar sekolah persediaan 15 tahun. Lalu sesudah 15 tahun sekolah persediaan itu sekolah kuno. Jadi jadikan STP. Lalu saya bilang, saya juga tamatan STP. Tamatan STP tidak bisa mengajar STP. Saya tidak mau. Tolak. Tapi kelas mereka bilang ada karunia mengajar. Persediaan sudah berhasil. Jadi
Bapak sendiri jadi kepala sekolah. Kepala sekolah. Iya, iya, iya. Saya jadi kepala sekolah STP di Bugalaga 6 tahun. Tahun berapa sampai berapa? Kalau Bapak masih ingat? Tahunnya saya lupa. Okay. Tahun 2000 sampai 2006. Oh ya. Tahun 2000 sampai 2009. Oke, oke. 2006 sampai 2009 saya mengajar STP di Bugalaga. Ya, ya. Lalu 2010 pemuda-pemuda ini yang kontak termasuk ini. Ya. Elias ini, terus Sem di bawah ini, mereka demo. Mereka tidak daftar nama, tapi kami mau kelasnya ini. Mereka terpaksa, saya tidak tahu. Tapi mereka demo, baru mereka hantar saya di sini. Jadi saya berdoa, itu kehendak Tuhan atau kehendak anak-anak buah saya. Saya menangis, saya berdoa di gunung perbatasan Bugalaga dan Pakamba. Menangis, saya antar 1 ekor babi kecil. Kalau kehendak Tuhan, masyarakat Pakamba antar saya ke Pakamba, babi ini bisa berkembang. Dan rumah harus jadi, kantor harus jadi. Saya menangis dan berdoa. Kantor klasis? Ya. Di sini? Ya. Lalu terus kami datang, masyarakat ramai-ramai, kami kerja, akhirnya Tuhan juga setuju pakai mereka. Akhirnya 2 kantor ini saya jadi waktu tahun pertama. Itu tahun berapa Bapak? Tahun 2011. Tahun 2011 2 rumah ini jadi. Masyarakat kerja rajin, bekerja sama, gereja jadi banyak. Dulu 16 gereja saja ada, mereka tarik saya, tapi sekarang sudah jadi 22 gereja. Ditambah dengan GKIP 2 gereja, jadi daerah ini ada 24 gereja. Luar biasa. 24 gereja. Jadi tahun 2023 ini saya yang ganti sebagai klasis, itu wakil saya. Tidak. Pilior ini saya pilih Pendeta Mesak Matapa, itu wakil saya. Karena dia wakil terus sampai 2 pilior, biar dia tidak lancar bahasa Indonesia, dia harus jadi klasis. Saya sendiri setuju pompa masyarakat ini boleh. Biar tidak apa-apa, nanti apa-apa saja itu anak-anak ada. Jadi itu, jadi pengalaman saya begitu. Jadi waktu saya SD di Homeo, camat Wantai, camat pertama di Wantai, Habele Muyapa. Itu orang Komopa. Habele Muyapa ada. Jadi memang kalau saya ini orang gemuk atau orang besar atau orang kaya, bisa cepat tua dan bisa meninggal. Tapi saya biasa kering. Tuhan kasih umur panjang kepada saya. Umur panjang kepada saya. Ini saya punya anak-anak. Waktu tidak ada anak-anak ini. Ini punya anak kecil. Saya datang ke sini, tapi Tuhan kasih umur panjang kepada saya. Itu saya punya guru kepala sekolah Ruben Mai sudah dipanggil oleh Tuhan. Saya punya adik-adik juga sudah tua. Tapi Tuhan pakai saya untuk memberitakan firman Tuhan di daerah ini. Jadi hamba Tuhan yang ada gunung sebelah, di sana, di bawah, di mana saja itu saya punya anak buah. Luar biasa Bapak. Ya, Bapak, jadi sejak Bapak, setelah Bapak turun dari kelas, sekarang Bapak kerja apa saja? Sekarang saya jadi agen maaf itu lama, pekerjaan lama. Waktu di Bugalaga agen terus, waktu pindah Pakamba agen. Jadi sekarang agen dan mereka kasih nama saya penasihat, tapi saya tidak mau daftarkan. Kalau mau anggota itu bendahara boleh, anggota inti boleh, supaya saya dorong mereka uang ini cara pakainya begini-begini, jalurnya begini-begini, jadi itu boleh, jadi tidak perlu lagi penasihat. Ya, nasihat itu tetap ada, memberitakan Injil tetap ada, tapi bantu-bantu kelas, bicara dengan kelas itu tetap ada. Begitu. Komunikasi tidak putus. Itu hubungan Tuhan, hubungan dengan masyarakat, gereja itu tetap. Jadi begitu. Bapak dong berusaha supaya daerah ini tetap aman dan penginjilan terus berjalan. Betul.
Kalau bandara itu Bapak yang bikin lagi? Iya, bandara nanti kami bersihkan terus. Tidak, maksudnya pertama bikin tuh dari mana? Apakah dari misionaris atau dari masyarakat sendiri? Kalau Bugalaga, lapangan Bugalaga itu misionaris yang bikin. Tapi lapangan Pagamba itu masyarakat. Pendeta yang kemarin bicara itu, itu yang bikin. Jadi itu mereka pakai bukan sikop, bukan alat-alat lain, tapi pakai kayu buah biasa, pakai gali tanah, lalu dia bangun lapangan juga. Dan gereja ini, dan lapangan itu Bapak Pendeta Zahia Igapai yang bangun. Jadi semua itu, semua bangunan, seksi apa saja itu Pendeta Zahia. Lalu sekarang kami mulai tua-tua ini, anak-anak ini, anak buah ini yang kerja, angkat, bersihkan halaman lah, dorong apa saja itu anak-anak ini. Bapak, tantangannya apa pelayanan di wilayah pegunungan yang jangkauannya susah ini? Tantangan itu apa? Bapak bisa cerita. Iya, yang jadi paling sulit. Tantangan untuk menghalangi gereja dan masyarakat itu karena belum ada jalan mobil dari Enarotali, Wandai, Pagamba, Bugalaga, belum ada jalan baik. Memang jalan doser sudah bikin tapi belum ada, dan halangannya ada pemuda selalu minta uang. Itu yang pemerintah tidak memperhatikan daerah ini baik-baik. Karena pemerintah mau masuk tapi minta makan apa segala macam, itu yang menghalangi kemajuan daerah ini dalam pemerintahan dan pembangunan. Kalau dalam gereja, dalam gereja itu cuma kami semua aman. Ada pernah Katolik masuk di Dangkat tadi. Orang-orang Dangkat tadi bilang, kami sudah terima Kema Injil, jadi tidak usah, mereka usir juga. Ada Advent masuk juga di Janei. Masyarakat Janei tidak mau, mereka usir juga. Tapi sekarang itu masalah GKIP dan GKI ini ada ribut terus. Tapi saya bilang tenang, jangan. Itu apa Tuhan mau atau tidak. Kalau nanti jadi apa satu, bisa jadi satu. Kalau masih belum apa-apa, itu kami jemaat dan gereja itu jangan ribut, itu atasan punya hak. Jadi sebagai halangan itu, tapi halangan lain, masalah budaya, sosial dan hal lain itu kami punya makanan pokok kainnya ubi, pisang, keladi. Tapi keladi sudah kering habis, tidak ada isi lagi di tanah. Terus tebu juga habis. Ubi juga mulai habis. Tahu-tahu kami piara babi saja, tapi tahun ini babi seluruh Papua habis. Jadi daerah Pagamba tidak ada babi sama sekali. Kosong sama sekali. Jadi yang penting saya biasa umumkan di gereja, di pasar. Yang penting masuk gereja, menunggu kedatangan Tuhan Yesus, menunggu kematian kami. Itu yang nomor satu di hadapan Tuhan. Jadi pekerjaan saya sekarang, orang-orang tua-tua yang tidak masuk gereja, saya pergi tegur, kenapa kamu tidak ikut gereja? Jadi ada beberapa sudah tarik juga. Cuma ada beberapa yang masih tidak masuk gereja, saya marah-marah. Biar tua sekali, orang seperti ini pun saya marah. Jadi tugas saya seperti itu. Bagaimana memanggil umat untuk kembali ikut ibadah gereja? Gitu. Jadi ibadah gereja. Kira-kira komunikasi dengan badan wilayah di Timika bagaimana? Jadi kalau komunikasi dengan wilayah Timika, mereka panggil kami selalu bawa uang, ikut konferensi di mana saja itu lancar juga di daerah ini. Jadi sampai waktu pengganti saya pun satu kali mereka sudah ikut konferensi. Jadi hubungan wilayah di Timika dengan daerah-daerah ada lancar juga. Pak, ini Bapak dong bisa berhasil loh karena sekolah. Nah sekarang ini kondisi sekolah di kampung ini bagaimana? Sekolah di kampung ini ada SD, ada
SMP. Jadi ada 5 sekolah. Satu di Karawa, satu di Ndabatadi, satu di Danggatadi, satu di sebelah kali ini Gregosiga. Ya, Bugalaga, terus SMP. Ada 6, tapi kalau aktif mengajar itu SD Bugalaga, SD Ndabatadi itu aktif mengajar. Tapi SD lain mereka tidak mengajar. SMP ini karena gurunya orang rambut lurus, akhirnya mereka takut, mereka lari ke Nabire, akhirnya rumah itu sudah bakar dan bongkar, akhirnya baru ini mereka mulai 3 buah rumah di sebelah, baru ini mereka mau aktif kembali. Ada guru-guru yang mau mengajar? Guru-guru ada lagi. Guru sebagai kepala sekolah ada Pendeta Ananias Nagapa. Dia selesaikan SPDK di Nabire. Jadi guru ada, tapi rumah sekolah tidak ada. Jadi masalah sekolah SMP, SMA kami biasa kirim ke Nabire, tapi ada sakit-sakit, ada kelemahan. Dan saya ada anak laki-laki 5, anak perempuan 3, jadi 8 orang anak. 2 anak, 1 SMA, SMP, 1 kuliah, tapi ada putus-putus. Kemarin dia ada tes pegawai, tapi tidak lulus lagi. Mudah-mudahan nanti besok ada tes. Jadi begitu. Jadi baik, apa Bapak mau pesan ke generasi muda yang ada di kampung ini? Bapak mau pesan apa ke mereka? Jadi saya biasa pesan itu jangan ikut pengaruh-pengaruh, tapi harus sekolah baik, sekolah SD, sekolah SMP. Kalau siapa mau ke STP Bugalaga, STP itu saya biasa dorong dan nasihat mereka. Mereka terima. Ya, sebagai anak. Ada gereja sebelah ini ada banyak pemuda-pemuda ada masuk ke STP. Ada banyak yang ke SMP SMA. Betul. Jadi kalau waktu saya ada anak-anak yang sakit lagi sekolah STA, STT itu saya biasa bantu. Betul Bapak. Ada lagi yang Bapak mau sampaikan atau tidak ada? Kalau tidak ada, kalau Bapak lihat perkembangan apa kampung sini, apakah perlu distrik atau tidak di sini? Iya, jadi saya senang sekali kalau pemerintah Kabupaten Intan Jaya dan Provinsi Papua Tengah ini kalau memperhatikan di Pagamba, cepat tempatkan listrik di Pagamba supaya masyarakat ini aman. Kalau tidak ditempatkan, masyarakat saya sama seperti tanaman keladi kering, ubi kering. Jadi mereka lari ke pekerjaan lain, jadi pengaruh akhirnya sama saja dengan tanaman yang kering. Masyarakat dan pemuda. Jadi untuk mengamankan masyarakat yang ikut pengaruh-pengaruh ini, kami perlu satu distrik dengan segera di Pagamba. Selama ini masyarakat beli barang di Paniai? Ya, selama ini masyarakat di Pagamba termasuk saya sendiri selalu ke Narotali terus untuk cari sabun, cari bimoli, cari bensin di Enaro terus. Kelas sekarang rombongannya sekarang sudah menuju Wandai hari ini. Ada 25 orang mereka ke sana, mereka beli bensin, mereka beli daun sen untuk rumah ini. Keperluan aset gereja ini. Iya. Jadi kami selalu ke Enaro terus, termasuk saya. Jalan 2 hari 2 malam. Iya. Jadi di sini dari malam di Wandai langsung ke Bola Tadi, ikut Johnson ke Enaro. Jadi 1 malam di tengah jalan. Kalau orang yang lembut 2 malam. Berarti 2 hari. Iya. Kalau ke Intan Jaya lebih jauh, Sugapa lebih jauh lagi. Lebih jauh juga. Sama pasnya dengan Enaro Tali, tapi Sugapa harga barang mahal, susah jalan, kacau terus. Jadi mereka tidak mau kabupaten mereka. Mereka jadi lari ke Enaro. Ya, itu sebabnya mereka masyarakat di sini, masyarakat di Wandai harap itu mau pindahkan ke Kabupaten Paniai, tapi itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Sudah ada kapal batas. Jadi
masyarakat Wantai, distrik Wantai dan masyarakat distrik Biantoka mau pindah Kabupaten Paniai. Karena Indang Jaya ini kacau terus, kios-kios itu mahal sekali, jadi mereka selalu ke Enartali terus. Jadi hasil kebun di sini selama ini masyarakat jual di mana? Ke bawa ke Paniai atau? Nah, ada pasar. Oh, ada pasar sini. Pasar di sini, tapi tidak ada proyek, tidak ada apa, jadi tidak bayar. Mereka tukar saja. Ubi tukar dengan kuye ditukar dengan singkong ditukar dengan sayur, begitu. Sistem barter itu masih ada. Iya. Barang tukar dengan barang. Iya. Jadi karena tidak ada uang. Betul. Karena tidak ada uang. Ada punya uang, berarti itu uang beli. Betul. Jadi itu masih terjadi ya di sini. Iya. Barang tukar dengan barang. Barang tukar dengan barang, tidak ada uang. Ya, Jadi pasar setiap hari apa, Bapak? Pasar di sini hari Selasa dan hari Jumat. Jadi kalau ibu-ibu biasanya kalau tidak laku, ubi tukar dengan sayur tukar dengan tebu tukar dengan kuye, begitu. Karena tidak ada uang, tidak ada proyek di daerah ini. Kacang, jagung. Iya. Itu kondisi masyarakat. Hari-hari masyarakat mayoritas petani. Iya. Petani. Tamatan apa saja kebanyakan? Masyarakat ya atau pemuda sini tamatan apa saja kebanyakan? Nah, itu kebanyakan itu SD, SMP dan SMA. Ada yang SD, ada yang Ini dia sudah tamat SMP. Kita diskusi cukup dulu. Terima kasih. Terima kasih juga Bapak sudah sharing pengalaman. Terima kasih. Hormat Bapak.